Kemarin sebelum zuhur sekitar jam 11-an saya sehabis kerja berencana istirahat sekitar 10-15 menit sebelum ambil wudhu untuk Jumatan karena capek dan pusing. Tapi malah bablas jam 12.30. Bagaimana hukumnya Ustadz saya meninggalkan Jumatan? Padahal saya sebenarnya tidak niat meninggalkan Jumatan. Apa yang Anda rasakan itu manusiawi, ya kan gitu. Jadi Anda pusing, Anda kecapean, Anda merasa punya waktu 15 menitan untuk Jumatan. Kemudian kebablasan tidur, bangun-bangun jam 12.30, Jumatan udah selesai. Apa yang harus Anda lakukan? Maka lakukan saja sholat duhur, ya. Kembali ke hukum asal sholat duhur. Tentu saja ini tidak disebut melalaikan. Kecapean, ya, kecapean. Nah, dikatakan lalai kalau rutin. Minggu ini begitu, minggu depan begitu juga. Minggu depannya gitu juga. Nah, itu namanya melalaikan. Meninggalkan Jumatan. Tapi kalau yang Anda alami, jelas-jelas Anda katakan bahwa itu karena saya capek, itu karena saya pusing, saya tertidur sejenak, tapi ternyata bangun-bangun Jumatan udah selesai. Ya sudah, Anda tinggal sholat duhur saja. Ya, Anda tinggal sholat duhur saja. Karena begini saudara-saudaraku tercinta, sholat Jumat itu harus berjamaah. Al-jumu'atu haqqun wajibun fi jama'atin. Sholat Jumat itu kewajiban yang harus dilakukan berjamaah. Berjamaah itu minimal 2 orang. Sebagian ulama menetapkan Jumatan itu minimal 40 orang. Tapi sesungguhnya yang penting berjamaah. Ada imam, ada makmum. Jadi kalau Anda punya teman untuk Jumatan, berarti sholat Jumat 2 rakaat. Berarti Anda tidak ada khutbah, ya. Sholat aja berjamaah, berdua, boleh. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah Anda kembali ke sholat duhur. Karena ada beberapa orang yang diberi keringanan untuk tidak Jumatan. Yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit itu tidak perlu Jumatan. Diberi rukhsah untuk tidak Jumatan. Cukup dia sholat duhur saja. Jadi bapak-bapak kalau Anda sakit, ya di hari Jumat Anda tidak bisa Jumatan dan tidak perlu memaksakan Jumatan kalau sekiranya akan memadorotkan. Jadi gimana? Anda sholat duhur. Yang kedua, boleh tidak Jumatan kalau safar. Nabi SAW saat berhaji, wukuf itu hari Jumat. Nabi tidak Jumatan. Nabi lakukan duhur dan asar di jamaah. Jadi sebenarnya untuk bapak-bapak kalau Anda di tol gitu ya, di jalan tol, Anda dengan sengaja, saya nggak Jumatan, mau jamaah saja, duhur dan asar. Boleh, boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau orang itu sedang safar, diberi rukhsah untuk tidak Jumatan. Berarti melakukan duhur dan asar di jama'. Karena safar qasar. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Ya kamu qasar salatnya. Duhur 2, asar 2. Nah, jadi itu rukhsah, keringanan bapak-bapak untuk tidak Jumatan. 1 ketika Anda sakit, 2 ketika Anda safar, ya. Ada juga rukhsah bagi orang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena untuk kepentingan orang banyak. Contoh, bapak yang jadi bagian keamanan, ya. Nah, bagian keamanan biasanya bapak-bapak. Maka kalau Anda tidak Jumatan karena kudu menjaga kantor, ya, Anda satpam atau bapak polisi yang harus
mengatur lalu lintas di lapangan gitu, maka tidak sholat Jumat, sholat duhur saja. Atau ada dokter yang dia menangani pasien yang memang tidak bisa ditangguhkan, maka Pak dokter ini kalau Jumatnya terlewat ya duhur saja. Jadi kalau ada pasien yang memang tidak bisa ditinggal, termasuk ya kita harus menjaga keberlangsungan satu alat. Sebut saja mesin. Mesin itu nggak boleh dimatikan. Saya bertugas untuk menjaga. Nah, saya nggak bisa Jumatan, maka saya sholat duhur saja. Ya, wallahu a'lam bishawab.